Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti. Saya anggota dari kelompok 5, kelas Hukum A, akan mempresentasikan tentang hukum laut. Berikut adalah pembahasan tentang hukum laut. Yang pertama adalah Konferensi PBB 3 tentang hukum. Yang kedua adalah laut lepas. Yang ketiga tentang landasan kontingen. Yang keempat tentang zona ekonomi eksklusif. Yang kelima tentang laut wilayah. Yang keenam tentang konsepsi negara kepulauan. Yang ketujuh tentang kawasan dasar laut internasional. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Konferensi PBB 3 tentang hukum. Konvensi PBB tentang hukum laut yang diterima Konferensi Hukum Laut 3 pada 30 April 1982 pada sidangnya yang ke-11 di New York untuk ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, merupakan karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke-20. Dihadiri oleh lebih dari 160 negara dengan sekitar 5.000 anggota delegasi dengan bermacam latar belakang, yaitu diplomat ahli, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Berlangsung selama 9 tahun dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12 sidang dengan waktu sekitar 90 minggu. Laut lepas. Prinsip kebebasan laut lepas. Kebebasan secara umum dan sesuai dengan pasal 87 tentang konvensi, kebebasan di laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Sepintas, lalu rezim ini kelihatannya mudah sekali, sedangkan sebenarnya kebebasan tersebut harus mematuhi bermacam-macam ketentuan. Dasar lahirnya prinsip kebebasan. Karena kemajuan teknik berlayar, maka mulai bagian kedua abad menengah secara berangsur timbul tuntutan dari sana-sini. Antara lain dari yang pertama, Republik Venesia menuntut Laut Adriatik. Yang kedua, Republik Genoa menuntut Laut Liguria. Yang ketiga, Sweden dan Denmark menuntut Laut Baltik. Dan yang terakhir adalah Inggris menurut Naurocys dan Laut Utara. Natur yuridik laut lepas. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai natur yuridik laut lepas ini. Yang pertama adalah res nullius. Sebagai res nullius laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Dan yang kedua adalah res communis. Ini berarti laut adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas untuk menggunakan. Status hukum kapal-kapal di laut lepas. Ada perbedaan mengenai kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta. Untuk kapal publik, contohnya ada kapal perang. Kategori yang paling penting dari kapal-kapal publik tentu saja kapal-kapal perang. Dan kapal-kapal swasta. Kapal-kapal publik non-militer, di samping itu perlu diingatkan bahwa tidak semua kapal-kapal publik merupakan kapal-kapal perang. Masih ada kategorinya yang lain dari kapal-kapal publik, yaitu kapal-kapal pemerintah yang mempunyai kegiatan-kegiatan non-militer. Wewenang penuh ketentuan negara bendera. Akibat wewenang eksklusif negara bendera, yang pertama adalah pemberian kebangsaan, yang kedua adalah bukti kebangsaan, dan yang terakhir adalah akibat wewenang eksklusif. Pengawasan di laut lepas. Pengawasan di laut lepas dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum adalah terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi, dan bahkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum lalu lintas laut. Sementara, pengawasan khusus dibagi menjadi 7, yaitu sebagai berikut. Landasan kontingen.
Landasan kontingen dari segi geologis atau ekonomis, pada mulanya landasan kontingen hanya mempunyai pengertian geografi dan geologis saja. Landasan kontingen dari segi hukum. Praktek negara-negara sebelum 1958. Tuntutan pertama terhadap landasan kontingen berasal dari pemerintah kerajaan Rusia pada 29 September 1951 yang menyatakan bahwa pulau-pulau yang terletak di sebelah utara Siberia adalah kelanjutan platform kontingen Siberia dan karena itu berada di bawah yurisdiksi Uni Soviet. Konferensi Jenewa 1958 tentang landas kontingen. Konvensi mengenai landas kontingen berhasil untuk menentukan secara umum rezim yang sama mengenai landas kontingen. Praktek negara-negara sesudah tahun 1958. Barulah sesudah Konferensi Jenewa 1958, di mana status hukum landasan kontingen mulai jelas. Negara-negara pada umumnya menyatakan kedaulatannya atas landasan kontingen mereka dengan menentukan sekaligus apa-apa saja hak yang dimiliki mereka serta cara-cara pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan Konvensi 1982. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1985, terutama tentang Konvensi tentang landas kontingen, yang lebih banyak didasarkan atas konsiderasi politiko-yuridik, tanpa memberikan cukup perhatian terhadap aspek-aspek teknis yang dengan cepat telah ditinggalkan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah delimitasi landasan kontingen. Pengertian landasan kontingen seperti yang telah dibahas di atas berlaku untuk situasi umum suatu negara pantai dalam kerangka menetapkan batas maksimum atau batas terluar zona tersebut yang dalam hukum laut dikenal dengan istilah entitlement. Zona ekonomi eksklusif. Konsep mengenai ZEE ini telah jatuh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh negara Kenya pada Asian African Legal Constitutive Committee yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada Seabed Committee PBB yang berlangsung pada tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima dukungan aktif dari banyak negara Asia dan juga Afrika. Pada waktu yang hampir bersamaan, banyak pula negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep yang serupa atas laut patrimonial. Lebar ZEE. Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil laut dari garis dasar di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Jika ada suatu negara pantainya yang menginginkan wilayah ZEE-nya kurang dari itu, negara dapat mengajukannya. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik, serta jangkauan 200 mil laut mewakili geografis umum, ekologi, dan biologis hayati di lautan. Prinsip hukum zona ekonomi eksklusif. Mengingat pentingnya laut, pada 21 Maret 1980, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang ZEE Indonesia. Segenap sumber daya alam hayati dan non-hayati terdapat di ZEE Indonesia, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia sesuai dengan wawasan Nusantara. Undang-Undang ZEE yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada Oktober 1983. Undang-undang tersebut menyatakan sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah, dan bijaksana. Delimitasi zona ekonomi eksklusif. Mengingat ZEE yang merupakan zona baru, dalam penerapannya oleh negara-negara menimbulkan situasi bahwa negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi atau batasan ZEE satu sama lain. Seperti halnya delimitasi batas landasan kontingen, prinsip hukum delimitasi ZEE diatur dalam pasal 74 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Rumusan pasal ini secara mutandis sama dengan pasal 83 tentang delimitasi landas kontingen.
Laut wilayah. Prinsip hukum delimitasi ZEE diatur tersendiri dalam pasal 74 Konvensi Hukum Laut, yaitu 1. Laut wilayah, 2. Natur yuridik laut wilayah, yang ketiga, doktrin hak milik, yang keempat, doktrin hak kedaulatan. Doktrin ini diterima oleh Institut Detroit International, yang dalam sidangnya di Paris, Institut menerima resolusi yang berisi negara pantai mempunyai kedaulatan terhadap laut wilayah selebar 6 mil dari pantai. Lebar laut wilayah tidak perlu sama untuk suatu keperluan dengan keperluan lainnya. Dan yang terakhir adalah Konferensi Institut Detroit International di Stockholm tahun 1928 juga menegaskan teori tentang negara-negara yang mempunyai kedaulatan atas bagian laut yang menggenangi pantainya dengan kelebaran 3 mil atau lebih. Lebar laut wilayah. Praktik internasional. Konvensi Hukum Laut 3 yang dimulai tahun 1973 merumuskan lebar laut wilayah yang termuat dalam pasal 3 konvensi, yang berisi, setiap negara berhak menetapkan lebar laut wilayahnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut. Diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi. Cara penarikan garis pangkal. Menurut pasal 3 Konvensi Jenewa dan pasal 5 Konvensi 1982 menentukan, garis pangkal biasanya untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai, sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Ketentuan penarikan garis lurus menurut pasal 7 Konvensi 1982. Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum, pantai, dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Garis pangkal lurus tidak boleh ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari lepas laut atau zona ekonomi eksklusif. Delimitasi laut wilayah. Menurut pasal 15 Konvensi Hukum Laut tahun 1982, delimitasi laut wilayah menggunakan prinsip garis tengah dalam menetapkan garis batas laut wilayah, kecuali jika ada alasan hak historis atau keadaan lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia juga telah mengatur tentang masalah delimitasi laut wilayah. Pasal 10 menyatakan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya. Garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik terdekat dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Wewenang negara pantai. Negara pantai mempunyai wewenang penuh, bukan saja terhadap udara di atas laut wilayah, tetapi juga atas semua sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalam laut, di dasar laut, dan lapisan tanah di bawahnya. Menurut pasal 25 Konvensi 1982, wewenang negara pantai adalah: pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. Yang kedua, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencetak pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan. Yang ketiga, menangguhkan sementara bagian tertentu laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penangguhannya demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya. Wewenang negara pantai juga adalah hak lintas damai dan hak menangkap ikan. Zona tambahan. Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah. Zona tambahan ini berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai
dan laut bebas di mana terdapat rezim kebebasan. Menurut pasal 33 ayat 2 konvensi, zona tambahan tidak dapat lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut wilayah diukur. Lebar zona tambahan adalah 12 mil. Lahirnya konsepsi negara kepulauan. Faktor wilayah merupakan salah satu sendi eksistensi yang esensial bagi negara. Walaupun dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri tidak tertuang secara terperinci masalah wilayah negara. Namun, hal ini dapat penegasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian, dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, barulah diatur dalam bab 9A mengenai wilayah negara. Pada pasal 25A dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Konsepsi negara kepulauan. Hukum laut Indonesia di zaman kolonial. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum ini, perkembangan umum hukum laut sesudah Perang Dunia Kedua adalah tuntutan kebanyakan negara untuk memperluas kekuasaannya di laut yang berbatasan dengan pantai. Di mana-mana kita lihat negara-negara pantai, apakah didorong oleh faktor politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan, memperluas lebar laut wilayahnya, dan kadang-kadang sampai jauh ke tengah laut lepas. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan juga merasa perlu merombak ketentuan-ketentuan lama mengingat letak geografis, bentuk kepulauan yang sangat khusus, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Lahirnya konsepsi negara kepulauan. Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan 3 dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu India, Indonesia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara 1/5 dan 1/4 perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini. Pada tahun 2003, jumlah itu diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari. Suatu jumlah yang dipastikan akan meningkat mengingatnya besar permintaan dari Tiongkok. Oleh karena lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu Selat Phillips dekat Singapura, ia merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia. Perjuangan wawasan Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan tentunya didasarkan pula pada satu cita-cita kemampuan wilayah yang utuh. Mukadimah UU 45 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berarti juga bahwa wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dipisahkan oleh selat dan laut harus benar-benar diwujudkan dalam negara kesatuan. Karena itu pula, perjuangan untuk memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan secara utuh mutlak perlu. Pengakuan itu harus kita peroleh. Kita memiliki kurang lebih 13.000 pulau. Di tengah itu ada lautan dan selat-selat yang cukup luas. Bahkan dari keseluruhan wilayah kita sekarang yang lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, 2/3-nya adalah lautan, perairan, dan 1/3-nya adalah daratan. Secara geografis, Indonesia mempunyai kekhususan. Kita di persimpangan jalan antara dua benua, antara Asia dan Australia, antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Demikian, letak Indonesia strategis. Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982. Dasar hukum laut Indonesia menggunakan asas archipelago, yang berarti Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state. Dalam sidangnya tanggal 13 Desember
pemerintah mengumumkan perairan negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu lintas di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Sementara itu dimasukkannya poin-poin negara kepulauan dalam bab 4 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berisi 9 pasal. Yang antara lain isinya adalah ketentuan-ketentuan dasar tentang negara-negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman dan perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Kawasan Dasar Laut Internasional diatur dalam Resolusi Nomor 2574 oleh Majelis Umum PBB yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, fungsi dan wewenang suatu mekanisme internasional tentang sumber daya kekayaan dasar laut internasional. Akan tetapi, resolusi itu tidak mengatur tentang kapan mulainya kawasan dasar laut internasional dan di mana berhenti kedaulatan negara mengenai dasar lautnya. Konvensi Laut Wilayah dan Zona Tambahan dalam Konvensi Jenewa pada pasal 1-nya mengatakan, kedaulatan suatu negara meliputi daratan dan perairan di dalamnya, sampai suatu negara meliputi daratan dan perairan pedalamannya, sampai suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai negara tersebut dinamakan laut. Lanjutan dengan pasal 2-nya, kedaulatan merupakan suatu negara pantai, meliputi udara di atas laut wilayah dan dasar laut serta lapisan tanah di bawahnya. Kedua pasal tersebut mengalami pertentangan dengan negara yang tak berpantai. Pada dasarnya, negara tak berpantai dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah negara yang pantainya dikelilingi laut dangkal dan sempit, contohnya Irak dan Singapura. Dan yang kedua adalah negara yang pantainya dikelilingi laut dangkal dan lebar, contohnya Rusia dan Argentina. Yang ketiga, negara yang di pantainya dikelilingi laut dalam, contohnya Chili dan Peru. Penyelesaian sengketa menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Adanya Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan sistem penyelesaian yang kreatif. Konvensi ini bersifat memaksa dikarenakan penyelesaian sengketanya harus melalui atau sesuai dengan mekanisme konvensinya. Jika penyelesaian sengketanya tidak ada jalan keluar, maka terdapat prosedur yang disediakan oleh konvensi tersebut, yaitu yang pertama, Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, yang kedua, Mahkamah Internasional, yang ketiga, Tribunal Arbitrasi, yang keempat, Tribunal Arbitrasi Khusus. Negara pihak yang sudah meratifikasi, tanda tangani, atau menerima konvensi tersebut, maka jika mempunyai penyelesaian sengketa yang tidak sesuai, bisa memilih salah satu dari tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.